haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Bupati Indragiri Hilir atau yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Tantowi Jauhari MM, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Indragiri Hilir. Yang terhormat Bapak Dandim 0314 Bapak Muhammad Nahdin. Yang terhormat Bapak Wakapolres Kompol Yudi Hiranata. Yang dimuliakan oleh Allah, orang tua kami Ayahanda Kiai Haji Muiz Kurnain, Ayahanda Kiai Haji Rusli Kurnain, dan Al-Mukarram Guru Besar yaitu Muhammad Janur dari Kalimantan Selatan. Kemudian yang kami hormati seluruh pengurus Masjid Besar Darul Hikmah beserta panitia pelaksana dalam rangka peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kami banyak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah dengan ikhlas melangkahkan kaki, meringankan tangan dalam rangka peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan dengan niat yang ikhlas mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kami atas nama panitia pelaksana Masjid Besar Darul Hikmah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada guru besar yaitu Bapak Al-Ustaz yang akan menyampaikan kepada kita semua adalah Bapak Al-Ustaz Muhammad Janur Kalua dari Kalimantan Selatan. Semoga apa yang disampaikan beliau nantinya kita mendapat hikmah dan kita sama-sama berdoa semoga beliau diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami tidak lupa juga mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kesempatan yang luar biasa, dalam kehadiran seluruh kaum muslimin dan muslimat yang akan mendengarkan dan mengambil hikmah apa yang nantinya disampaikan oleh guru kita Muhammad Janur dari Kalimantan Selatan. Perlu kami garis bawahi karena pada malam hari ini kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mungkin terdapat kesalahan, kesilapan, kesalah langkah, terkasar bahasa. Kami atas nama panitia pelaksana peringatan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian atas perhatian seluruh kaum muslimin dan muslimat dan moral maupun material, kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sehingga kita mendapat keberkahan yang nantinya akan disampaikan oleh guru besar kita, dan apa yang kita bawa pulang mendapat berkah kepada kita semua. Demikian kami akhiri dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan amanah siap. Saya dari Jakarta itu. Untuk selanjutnya masih di jalan tadi. sambutan oleh Bapak Bupati Negeri Hilir atau yang mewakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Tantawi Jauhari, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hilir. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, para alim ulama, para orang tua, yang khusus Bapak penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Muhammad Yanur dari Kaluang, Kalimantan Selatan. Pertama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati karena beliau tidak bisa hadir bersama kita, dan seyogyanya tadi yang akan hadir di sini adalah Bapak Wakil Bupati, namun beliau sore tadi tidak sehat dan diamanahkan kepada saya untuk mewakili beliau tersebut untuk membacakan sambutan tertulis Bapak Bupati yang sebentar lagi akan saya bacakan. Mudah-mudahan walaupun tidak hadir secara langsung tidak mengurangi arti dan makna dari pertemuan kita pada malam hari ini, khususnya pada peringatan Maulid Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk membacakan amanah, saya akan bacakan sambutan Bapak Bupati sebagai berikut. Kita umpak ketua panitia. Manusia aja, apa itu yang dulu juga bapak manusia itu aja enggak. Kalau ada salah manusia enggak. Bro, awak cara guru di Facebook. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqar wa tanqaridu bihi al-quraba wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raqaib wa husnul khawatim alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasin adadul ma'lumillah. Yang sama-sama kita muliakan, ceramah kita pada malam hari ini Al-Ustaz Muhammad Yanur, Qadibul Majlis Anwar Kaluang, Kalimantan Selatan. Yang saya muliakan para alim ulama, para tuan guru, serta tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Dandim 0314 Indragiri Hilir. Yang saya hormati Bapak Kapolres Indragiri Hilir. Yang saya hormati camat beserta unsur pimpinan kecamatan. Yang saya hormati lurah pemilihan kota. Yang terhormat panitia pelaksana, pengurus Masjid Besar Darul Hikmah, hadirin undangan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi di Masjid Besar Darul Hikmah ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan 2022 Masehi. Salawat dan salam marilah pula kita kirimkan kepada junjungan kita dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum melanjutkan sambutan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Indragiri yang kita peringati pada malam ini merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah dan monumental, serta syarat dengan berbagai hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dan kita renungkan. Atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri, saya menyambut baik sekaligus mengapresiasi atas terselenggaranya peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah di Masjid Besar Darul Hikmah ini. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia pelaksana serta semua pihak, termasuk seluruh muslimin dan muslimat yang telah hadir dan turut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan ini. Saya berharap peringatan Isra dan Mi'raj besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rutin kita adakan pada bulan Rajab setiap tahun ini tidak hanya sekedar kegiatan seremonial belaka, akan tetapi menjadi sebuah monumen yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran darinya, terutama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini bernilai ibadah serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, perlu pula saya sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini terus berupaya melakukan pembangunan di berbagai bidang, terutama bidang keagamaan. Upaya membangun masjid dan mengaji dan salat satu kelurahan satu. Kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada segenap masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya masyarakat Tembilahan dan sekitarnya. Marilah bersama-sama kita sukseskan program-program ini agar kedepannya dapat terwujud masyarakat, terutama generasi muda yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta tercapainya Kabupaten Indragiri yang bukan hanya maju, tetapi juga bermarwah dan bermartabat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Indragiri agar selalu berupaya meningkatkan pemahaman dan pengamalan cara memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan keagamaan. Marilah pula kita senantiasa menjaga lingkungan kita agar selalu aman, damai dan kondusif, serta menjaga anak-anak kita, keluarga dan orang-orang di sekitar kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga menghimbau kepada segenap masyarakat agar senantiasa mentaati protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini dan tetap waspada, terutama dengan masuknya varian baru yakni Omicron. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Marilah kita ikuti tausiah yang akan disampaikan penceramah kita pada malam ini dengan baik dan seksama. Semoga ilmu yang kita peroleh nantinya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi, merahmati dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 Rajab 1443 Muhammad Wardan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, namun di forum yang bahagia sekali bisa bertemuan dengan datang ke sini, beliau
pada tahu tentang pedangkong kita pada tahunya bubur. Dan mohon maaf, mohon ampun kekurangan. Wallahul muwaffiq ila wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Allah. Ini harus menonton perjanjian tadi nak mendapatkan pedangkong. Malam tadi ya. Kita masuki acara yang selanjutnya, ceramah agama Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilahul Ustaz Tuan Guru Muhammad Yanur, Khadimul Majlis Anwar Kalwa, Kalimantan Selatan. Kepada Tuan Guru dipersilakan. Banyak mek. Ini dia anukan gitu. Nah, dia geser ke Silakan ke sini. Iya. oh gitu. Iya minjem tadi dulu ya. Kasih. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, tuan-tuan guru, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran pian-pian barataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian sabarataan. Teriring doa, mudah-mudahan para habaib, syaraif dan ulama-ulama kita panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pejabat pemerintah yang berhadir pada kesempatan acara malam hari ini, terlebih khusus kepada Bupati Indragiri Hilir, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji Tantowi Jauhari selaku asisten 1. Kemudian hadir pula di tengah-tengah kita Pak Dandim, hadir pula di tengah kita Wakapolres Kabupaten Indragiri Hilir, dan semua para pejabat baik sipil maupun militer yang berhadir dalam kesempatan acara ini yang kita hormati. Teriring doa, mudah-mudahan semua para pejabat kita, para pemerintah kita, Allah Ta'ala berikan keistiqomahan dan kekuatan dalam menjalankan tugas, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para panitia takmir masjid Darul Hikmah
Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin sekalian yang ulun banggakan, yang ulun hormati, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini karena ditakdirkan Allah kawa bakumpulan basilaturrahim bapimpinan dua pian maminan dui ulun. Masya Allah, malam hari ini antusias jamaah luar biasa, sampai banyak nama asrakal kada baampihan. Nah, asrakal berdiri qiyamul lail, mahalul qiyam kada baampihan di luar teh kasihannya. Kada kau berdudukan lagi anu kasihan berdiri. Ulun mohon maaf karena lokasinya kadang memungkinkan lagi dan panitia tidak menyediakan layar lebar. Mohon maaf, ini perlu dievakuasinya. Entah salah-salah juga nyamber gara-gara panitia tadi mau luakan salah. Panitia salah, asisten salah, guru tersalah juga. Al-insan mahallul khata' wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Dievaluasi kayak itu. Nah, perlu evaluasi juga nih. Jaga-jaganya tuh mun acara ganal tuh ada proyektor di situ kan. Jaga. Ada jaga. Amun kikiraan panitia kada ada duit, pada jalan Pak Bupati kan kayak itu. Gasan acara atau apa kan kayak itu. Tujuannya untuk syiar Islam juga kan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk menjadikan Kabupaten Indhil menjadi kabupaten yang agamis. Nah, termasuk agamis itu membantu syiar-syiar Islam, menyemarakkan masjid. Nah, termasuk menyemarakkan masjid nukar proyektor gasan acara. Nah, itu termasuk itu. Mudahan lah Pak Bupati paham ya lah. Pian menyambat mungkin kada wani, ulun wani nyambat. Soalnya ulun ibah di sini boleh. Mau menyandang bukan pian juga. Alhamdulillah kawata kumpulan kita malam hari ini. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini dalam acara yang sangat berkah, yaitu kita mengingat, kita mengganang kisah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan di dalam asarus salihin, asar di dalam perkataan para tabi'in atau perkataan ulama-ulama salafus salih, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan biografi atau riwayat hidup orang soleh, Allah menurunkan macam-macam rahmatnya. Itu kelasnya hanya orang soleh. Malam hari ini nang kita baca indungnya orang soleh, indungnya para nabi, indungnya para rasul. Tentu rahmat itu jauh lebih banyak Allah turunkan lawan kita berataan. Mudahan berkat kita mengisahkan, mendengarkan kisah Nabi, sabarataan kita nang hadir malam hari ini membawa dosa kada bulik dari tempat ini sudah habis dosa-dosa kita diampuni. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Diisrakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bi jasadihi ala sahih, dengan awak sidin, dengan ikungan batang tubuh sidin. Ini menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih mengatakan Nabi Isra Mi'raj zahir dan batin. Karena ada yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj itu cuma pakai roh wara, pakai roh aja. Ada yang nyambat kayak itu, Nabi Isra Mi'raj itu aja roh wara, awaknya kada. Nah, pendapat ini disebutkan mardud, ditolak. Karena yang berpendapat ini Sayyidah Aisyah ditulis itu. Sedangkan saat itu Nabi belum ada apa-apanya dengan Sayyidah Aisyah.
Jadi pendapat ini mardud, ditolak kebenarannya. Yang tetap diperpegangi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan batang tubuh sidin, dohir batin, jasad dan roh Nabi 4 Isra Mi'raj. Itu pula fungsi kenapa ayat Al-Quran itu menyebut bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, disebut bi'abdihi maksudnya bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan rohnya Nabi. Ini pendapat yang paling mu'tamad, yang paling kuat, yang diperpegangi oleh ulama-ulama kita, bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan roh beliau. Masalah umur baginda Nabi ini berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebut 51, ada yang menyebut 52, ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan. 51 tahun 9 bulan. Masalah perbedaan nang kaya ini pian jangan talu bakancangan urat bulu. Ada jadi asil. Bakancangan urat bulu nang kaya ini. Jadi baras kada, jadi duit kada. Jadi baras kada, jadi duit ada. Jadi baik paraya bakancangan nang kaya itu. Apalagi hanya gara-gara masalah khilafiyah kada berawaan, itu hungang ngarannya. Kada berawaan gara-gara khilafiyah wara. Orang je 51 Nabi itu Isra Mi'raj, kada je seekong 51 tahun 9 bulan. Baka kalahian sampai kada berawaan, kada pintar ngarannya. Jangan sampai umat Islam itu pecah belah gara-gara perbedaan yang sedikit. Kada barawaan, kada mau bersatu kaum muslimin hanya gara-gara beda pendapat sedikit. Jangan dibiasakan kayak ke Ethiopian. Nyaman musuh mau ukur kelemahan kita. Nyaman banget musuh mau ukur. Islam dijar lamahnya di sini. Islam di lamahnya di sini. Gampang musuh mau ukur. Karena kita di wayah ini gampang diobok-obok. Gampang diadu domba, nyaman disaung. Nih kaum muslimin wayah ini banyak manusianya tapi mental kerupuk. Banyak kaum muslimin mentalnya kerupuk tuh biar sakarong tetap ringan. Amun batu sakarong beret, ini kerupuk sakarong hampul ringan benar. Inilah kaum muslimin wayah ini, dikit-dikit bakal lahian, dikit-dikit bahual. Apalagi pian kena musim-musim parak pemilihan tuh 2024 kena. Lihat tuh suasana panas mencekam. Kada kesah, gesek sana, gesek sini, singgol sana, singgol sini. Pecah kaum muslimin. Nyaman banget musuh hendak mengadu domba. Hati-hati pian, persatuan itu dikedepankan. Mari bersatu padu, kuatkan persatuan. Bahasa Indonesia bersatu padu, bahasa Banjar bersatu padu udah baik. Bersatu padu tuh bahasa kita besampok padu. Amun bahasa Indonesia bersatu padu bagus, tapi bahasa Banjar besampok padu gitu artinya. Ada baik kayak besampok padu udah rumah bersamaan lah. Ayo kita bersatu padu kayak itu nah kaum muslimin, biar berbeda tetap bersatu. Jangan tapi behual. Jangan hanya gara-gara beda pilihan bakal lahe. Beda partai bakal lahe. Jangan sampai kayak itulah. Beda partai bakal lahe, jangan sampai terjadi. Pernah tuh ulun ngisahkan tuh di YouTube, pernah ulun ngisahkan orang dua laki bini belain partai kelahe. Minta maaf lah ulun nyambat ngaran partainya, bukan bermaksud menghina, cuman pas kebelujuran andekannya kayak itu. Padahal dilarang pengaturannya nyambat partai itu. Cuman gini kisahnya kayak itu nah. Ayo wae dah lain akan ngarannya hijikeun dah supaya kada nyambat urang. Partai pertama partai Tampurong. Iya supaya jangan nyambat orang kayak itu kan. Wah yang ini pian bahaya, tas sambat-sambat orang ini bisa melanggar kode etik jurnalistik ini.
Bahaya ini, kena undang-undang ini bahaya. Partai Tampurong, kebetulan Partai Tampurong ini lambangnya apa namanya, sabut aja. Ngarannya aja Tampurong toh. Mana ngarannya Tampurong, lambangnya sabut pulang. Lambangnya nih bulan kan. Bulan aja, bulan syuting. Bulan purnama lambangnya. Nah, itu aja sudah. Bulan purnama, bulat gitu kan, kayak bulan purnama. Nah, Partai Humbut. Ayo bareng dah. Kebetulan Partai Humbut nih gambarnya kepala kambing. Seikong lambangnya Partai Purnama. Bakalahi kada mau akur, behual gara-gara bida partai. 2 laki bini biang di rumah. Kamu muaran sudah nyalaki lawan nyambini. Nyambini ini umpat Partai Tampurong nang lambangnya bulan purnama tadi. Masuk nyalaki ke kamar, masuk ke rumah, dibalik nyalaki kilometer. Tak 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 tak, matian lampu berita. Apa jenya bini maka bakadep malam ini bapak mo. Kenapa maka bakadep? Kadusah lagi bela lampuan bulan tarang. Menyinggung. Oh iya kah jenya bini. Oke lah. Amun pian malam ini menyinggung ulun balas pian subuh isok. Sembahyang subuh di masjid, bulik ke rumah, siap sedia nasi kuning. Biasanya di buah tutudong. Bayar bulik membuka tutudong, kumpai satu yuk buah tutudong. Mamo, nyalake mehiau. Napa pemo? Ini napa baka kumpai di buah tutudong? Oh, hanya sadar kapian. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini belum pernah tadengar kambing makan nasi kuning. Makanan kambing tuh kumpai bapak muai. Akhirnya bakal lahir betatarusan karena gara-gara berbeda partai. Jangan kaum muslimin itu bersatu. Kayak apa hendak maju kada mau bersatu bang? Coba maju biar bersatu, rame-rame kita bersatu pasti menang. Cuman kita nih kan menyamani sidin ya seko. Macam-macam pendapat. Ya sudahlah, coba bersatu kita supaya kaum muslimin tuh bujur-bujur maju. Nang kayak bahari kaum muslimin tuh disegani banget oleh orang-orang di luar Islam. Kita wayah ini malah bisa diadu domba, kada segan lagi orang melihat. Marwah Islam tuh kayaknya kada kayak bahari lagi. Ayo kita kuatkan persatuan. 10 kita tak kumpulan nang kayak ke ini, nah ayo bersatu. Tangan kita nih kalau mengikuti mikrofon 5. Tapi kalau mengikuti mikrofon cuma 2. Rokok musuhnya nyaman ini. Kayak ini kan tuh, wow, nahap pingkutan, kuat benar. Ibham, ibu jari. Nih para pemimpin banyak di hadapan kita. Di benua tuh mah ada pemimpin nyaman berurusan. Mun kada ada pemimpin menang. Tapi karena ada pemimpin ada nama nangahi. Ada nama nangahi pian. Tuh untungnya di benua tuh ada pembekal, ada lurah, ada kades, kepala desa, ada camat bujuran maksudnya. Lain camat singkatan lain, calon mati lain. Camat bujuran yang mengurus kecamatan. Ada unsur-unsur muspikanya, pembantunya, ada bupati, ada wakil. Ini untuk berataan kenyamanan kita.
Lalu setelah itu jeriji telunjuk sababah nih kal agniya, seperti orang sugih. Orang sugih itu gawiannya nunjuk. Orang sugih gawiannya nunjuk. Coba nak ada duit nunjuk. Mau lah orang pakai. Nah sugih teh angkat tangan pangito, angkat tangan pangito. Orang sugih angkat tangan orang Coba nak ada duit, angkat tangan pangito, nguyak jurang. Angkat ada upah juga jurang be paraya. Nih. Al-wusta, jeriji tengah. Kalau ulama seperti bubuhan tuan guru. Tuan guru itu andakannya di tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu tuan guru. Tuan guru kadang masuk di pemerintahan, tapi bisa mewarnai pemerintahan. Tuan guru kadang masuk apa-apa, tapi mewarnai semuanya. Tuan guru itu di tangahan andakannya, jangan tengah pinggir. Tuan guru anda di Higalawang situ cocok lah. Luput, tuan guru tuh di tengah andakannya. Nah, di tengah-tengah, tapi pengaruh yang di tengah ini bisa menyebar ke kiri dan ke kanan. Ini tuan guru yang istiqomah. Lihat tuan-tuan guru bahari yang kader kader keilmuannya luar biasa, sekelas presiden diwarnai oleh para ulama. Lihat Insinyur Soekarno. Setiap Insinyur Soekarno bisi masalah, beliau curhat kepada ulama. Siapa yang dicurhati beliau? Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bila ada masalah, Presiden Soekarno dari Istana Bogor langsung menuju ke rumahnya Habib Alwi, curhat. Sampai pernah Soekarno bisi masalah nang kada kawan diselesaikan oleh siapapun, curhat kepada Habib Alwi, diberi solusi, diberi jalan oleh Habib Alwi. Dapat Soekarno memecahkan masalah. Saking bahagianya Soekarno memanggil Habib Alwi datang ke istana. Datang Habib Alwi karena dijemput oleh ajudan, oleh pas pampres dan lain-lain. Ngok kan mengambil gitu. Minggir, buka jalan. Oh, Habib hendak lewat. Ngok, maur orang di jalan nih. Oh, ngok kayak itu kan. Zaman itu masuk Sidin ke istana. Langsung Presiden Soekarno menawarkan, Habib mau apa? Mau rumah mewah? Mau mobil mewah? Mau duit berapapun, sebut saja Habib. Apa jawaban Habib Alwi? Wahai Pak Presiden yang terhormat, saya tidak minta apa-apa. Masalah Anda selesai, itu merupakan pertolongan Allah melewati saya. Saya tidak bisa apa-apa. Kalaupun Anda menawarkan sebuah tawaran, dari 3 tawaran tadi semuanya tidak ada yang saya ambil. Saya minta cuma satu, tolong jangan lagi panggil saya ke istana. Oh, pada caget tenang kan? Udah hendak dipanggil ke istana lagi. Kalau Anda perlu dengan saya, Anda yang datang ke tempat saya, bukan saya datang ke tempat Anda. Oh, itu orang-orang bahari lah. Kada mau artinya ya sifatnya tuh model kayak berleha-leha, benyaman-nyaman kakak itu tuh kada mau lah. Nih bahasanya tuh model kayak menjaga jarak dengan pemerintah. Itu ulama-ulama kita dulu. Tapi guru, kalau kita melihat ulama sarantang saruntung dan pemerintah, bagaimana akhlak kita? Lihat sejarah. Dulu di Mekah ada 2 orang alim besar, bahkan wali kedua-duanya. Satu Sayyid Muhammad Amin Kutubi Al-Hasani, salah satu paguruan abah guru sepumpul juga. Sayyid Muhammad Amin Kutubi orangnya sufi benar, anti dengan kerajaan. Beliau menjaga jarak dengan pemerintah Saudi, kada mau umpat-umpatan urusan pemerintah. Ini makom atau jalan yang ditempuh Sayyid Muhammad Amin. Berbeda dengan kawan Sidin. Siapa kawan Sidin? Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki malah beliau masuk
di bagian penasehat kerajaan. Habib Alwi gawiannya keluar masuk istana. Keluar masuk istana. Ini dua ulama yang berbeda arah. Tapi kedua-duanya wali. Kedua-duanya alim. Disinilah kita hendak belajar pian. Bagaimana kita menjaga sikap ulama nang parak lan pemerintah lawan ulama nang menjaga jarak dengan pemerintah. Jangan jadi masyarakat tahu mawada, tahu mahapak. Ini gawian hapak situ, hapak sini, wada sini, wada situ, protes sini, protes situ. Kabisaan protes suara. Cobalah belajar meneliti apa tujuan ulama menjaga jarak dengan pemerintah. Anda harus paham. Sayyid Muhammad Amin Qutbi memilih menjaga jarak kepada pemerintah, dan ini bagus diterapkan oleh orang-orang yang memiliki keadaan lemah apabila baparak pemerintah. Mun aku nih baparak wan pemerintah, kalau aku hanyut. Baik aku berenai aja menjaga jarak. Bagus jaga jarak dengan pemerintah. Kenapa yang hanyut? Kayak ulun nih bisa hanyut belata parak pemerintah, ujung-ujungnya sencalon jadi bupati juga kena. Maka dipasani perguruan, nah ikam silahkan berdakwah, silahkan ikam berjalan kemana-mana, tapi ingat jangan berpolitik. Makanya ulun paling anti bila dibuai orang kampanye, biar suruh baca doa, ulun kada pacang mau. Biar kampanye dihiga burit ulun baandak, tetap ulun kada turun. Paribahasa toh orang kampanyenya di halaman rumah ulun, tetap ulun gak ada turun. Karena memang amanat paguruan, ikam jangan umpat berpolitik. Karena ulama milik semuanya. Kalau ulama sudah tampil di dunia perpolitikan, jasa ikam umpat si anu inya parai guru anu nih dapat dipakai lagi. Maka kita milik semua umat. Kecuali ulama ini bisa turun berpolitik kalau dalam situasi genting. Genting terjadi perebutan kekuasaan antara orang Islam dan musuh-musuh Islam. Ini mau kada mau harus turun ulama mewarnai demikian supaya Islam jadi menang. Nah kayak itu, paham? Tahu lah. Itu kada boleh disambat, itu demi menjaga keamanan kita bersama. Ada boleh lapau-lapau kayak itu. Titik tertentu kada berataan. Kalau di inhil ini ulun rasa kada perlu. Karena masyarakatnya ya mirip-mirip orang Banjar. Ya kada perlu lah kayak itu nambah hihiman. Kada perlu. Nah, kita melihat Sayyid Muhammad Amin menjaga jarak dengan kerajaan Saudi. Sebaliknya kita melihat Sayyid Alawi malah jadi penasehat kerajaan Saudi. Apa alasan beliau jadi penasehat kerajaan? Satu, kata beliau, mumpung ilmu kita dipakai oleh pemerintah, di situ kita bisa menasehati pemerintah. Kada berataan orang wani madahi pemerintah. Pian, ulun takone, wani lah madahi Pak Wakapolres. Kada berataan orang wani, Pak, Anda harus seperti ini, Pak, Anda harus seperti. Jadi penasehat, kita nasehati karena memang kita resmi diangkat oleh negara jadi penasehat. Jadi penasehat kepresidenan, jadi penasehat bupati, penasehat kepolisian dan lain-lain. Kita bisa angkat bicara karena wewenang kita. Paham Bian? Lalu tampulo ilmu kita dipakai oleh pemerintah. Di situ kita menyuntikinya. Di situ kita mau obati pemerintah. Nah mana kita lihat pina ada layau, kita tarik bujurakan. Kayak itu, jangan asal maka mawada. Ini garaja mawada. Nah, ya kada beres tuan guru nih mulai dompat di pemerintah. Nah kada beres tuh saurang menyambati sidin. Jangan disambati ulama. Berbeda jalan bukan berarti salah. Pahamlah? Diteliti, berbeda jalan bukan berarti salah. Coba dicek dulu apa tujuan beliau. Tujuan beliau tuh apa? Kayak itu nah. Paham pian? Nah, ini ulama, harus ada ulama di benua. Kada kawa kada de. Tuan guru kada ada di benua bah. Betul hok layau umat nih pian. Bohujong kena mandi orang mati jarak buhannya di sungai kunjah buhannya lagi.
Tuan guru kan ada lagi kayak Pak. Ada usah je sekong di kuboi jaret kunjah di jembatan renai. Ya, ilmunya kan ada lagi Bang. Kayak apa? Harus ada, wajib ada tuan guru di Banua tuh. Kemudian di Banua ada jariji manis. Jariji manis nih kasyabab, ibarat para pemuda sebagai regenerasi. Ini ada para pengganti, para penerus. Tuan-tuan guru kita sudah tua, harus ada timbulan nang anom-anom sebagai regenerasi. Nang tuha-tuha kada seumuran hidup, pacang mati, pacang berpindah alam. Nang anom siap-siap mengganti. Amun di masjid tuh nang tuha jadi palar jadi imam nang anom kada suah. Busiah mati nang tuha baka kajutan na ba. Ayo je sekong kau maju ke parlo aku je sekong. Oh kada bisa belum. Ujung-ujungnya batu tunjulan. Saparapat jam dan yang majunya jadi imam. Bayangkan ya, karena penggantinya kan ada. Bang kaum di masjid, lawas kada kamat. Kaumnya kada bisa menjadi imam. Bisa bang wara, sunting. Jadi imam udah bisa. Si kai nama her jadi imam garing. Kada kawa turun. Napa kaum jurang maka kada kamat? Kuda ngedengar jesidin kai garing. Ada kaleh jangan kira kawang ganti. Kau kawakah puji sekong lusuah jadi imam. Dia bisa kok naik pulang sekong. Kawakah kau jadi imam. Nihat ka kau aku besalawar nang kakak ini. Kada abdal kau main. Macam-macam alasan. Naik pulang sekong. Nah, ini betapeh nah baju koko, baju takwa bagus nih. Ayo jadi imam. Aku belum izin perguruan je sekong. Macam-macam alasan sampai terkumpul 9 ikong udah orangnya dan dia nang kawa majunya ujungnya pas Pak Haji datang begamis beselindang habang imbah bulik umroh Pak Haji datang langsung naik ke masjid nah beselindang habang nah aja bukannya imam apa jesiden aku hanya datang jesiden pada kan imam napang ini kada aja situ talangkap pakaian sedikit talangkap tanahap beputungan pulang maju jebuhannya aku udah suah jadi imam jesiden maju kakada kah jeseko maju kakada kah ada na jagal biar bila kada maju nah dah tambunnya terpaksa sidin maju tapi ngarannya orang di Makkah berbulan-bulan umroh kan ada rasa-rasa Mekah kayak itu mahir mendengar Abdurrahman Sudes stow jawab bahasa habis sidin nang sau-saunya jangan tahu maju sidin jadi imam berputar sidin ke belakang sau jadi jerbuhannya Imam Bahari kada suah maiklankan sau nak sembahyang. Nah anyar ni kenapa kisahnya deh maka sau. Kada ada jerbuhannya jangan banyak pandir yang penting ada imamnya. Allahu Akbar. Handap maka takbir. Kayak apa di Mekah bang? Allahu Akbar. Handap. Jadi ada imam nang Bahari tak panjang maka takbir. Membuati qasad ta'arud ta'yin salangkapnya buat di sidin. Allahu Akbar. Itu nambah hari gitu. Qasad ta'arud ta'yin tuh bila terlalu panjang pian bisa waswis. Lihat manusia nang waswis banyak pian. Orang waswis tuh kayak gigilaan. Al waswasatu minasyaiton au qabalin fil agal. Was-was itu datangnya daripada syaitan atau karena ada pagat lambaran di otaknya. Artinya pagat lambaran, ada error di otak. Orang was-was itu ada gangguan di otak. Hati orang was-was itu biar beudu hakun basah baju. Itu orang was-was tuh. Nawaitul wudu'a. Ma'anu banyu ni mahampas begenjang basah jimus baju jimus basah pulang astagfirullah nawaitul wudu'a prak basah pulang baju ada sampai 4 jam kada tuntong mandi wajib mulai orang ma'ayat di masjid sembahyang subuh tuh ma'ayat belum adzan sudah turun ke kamar mandi naik mandi jam 6:30 orang waswis
3 drum dah habis banyak kada naik. Ih, orang waswis. Sembahyang pulang orang waswis lihat aja. Kada mari baik lalu sembahyang. Usolli. Oh. Anda mengangkat aja kujur kada terangkat. Allah, astagfirullah. Allah, astagfirullah. Allah. Bahasa pulang tuh. Ulun pernah tatamu orang sembahyang isya. Datang mulai orang tuntung komat, kawa mengangkat takbir pas imam tahiyat akhir. Bujuran. Imam tahiyat akhir hanya kawa mengangkat takbir. Allahu Akbar julun nusia ini. Maka para ulun bang. Allahu Akbar sambil mengilar bah jahatin nanti higan yang tan banget bener manusia wajar sembahyang kayak itu napai nak kayak bian kada kayak itu aja mau kurang tambah nak kisah pahusyuknya sembahyang kita ini kada kawa sembahyang kayak Imam Ali Zainal Abidin kada kawa. Imam Ali Zainal Abidin husyuknya sembahyang luar biasa. Rumah sidin salukutan orang bakucia An-nar ya benar Rasulullah orang bakuciakan api wahai anak cucunya Rasulullah. Sidin sembahyang di masjid tatap sembahyang tuntung sidin sembahyang hanyar keluar pada masjid babaan orang banyaknya aja sidin. Ya Allah wahai imam kami kuciakan lawasnya kada dengar kapian kuciakan kami kada dengar kah aku udah tahu aja sidin. Saking husyuknya sidin sembahyang. Kita nih mana ada nak kayak itu. Bebayar aja dengan ngok. Nah, si bang itu lalu lah. Ini kita nih kayak itu tuh bang dah. Arab maklum mah. Jahbian kaulun sama orang tambah. Jangan pinawa pada husyuknya sembahyang. Ya, maklum lah al insan mahallul khata dan nisyan. Salah dan lupa rajak mahuyabang dalam sembahyang mahuyabang ada yang mulai mengangkat takbir masang lukah Allahu Akbar mulai masang lukah sampai salam sampai menyanga kayak apa kisahnya kisah iwak aja tuh kisahnya manusia kayak ini rajak sembahyang lah. Nah udah kembali ke pembahasan akhirnya orang tadi itu jadi imam baca Fatihah terus baca ngarannya orang kada suah jadi imam baju gamis bergerakan kipas angin dede tapi baju gamis bergerak berarti apa ya gugup bergerakan baju gamis yang ada kipas angin kan mungkin kan angin ini bergerak seorang kayak pak gugup sidin saking gugupnya sidin baca ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ngarannya orang gugup hilang konsen fawailul lil musallin alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi nanti belakang nih saparo mengaminkan saparo kada tuntong salam gigir kau je seekong tadi ingatlah pada arah ayat ya kawalat dolin ujungnya. Aku je seekong udah wani maminakan arah ay pembukaannya aja. Ya sama pada kabau berarti entah kumpulan. Sama pada umual ya. Itu akibat daripada regenerasi kadada. Jadi syukur di benua tuh ada anom-anom. Lalu nak anom-anom ini dicetak jadi orang baik. Masya Allah jar Pak Asisten satu tadi Indragiri Hilir digalakkan atau diadakan visi-misi pemerintah satu kelurahan, satu desa ada satu rumah tahfiz. Ini untuk regenerasi ngarannya. Bantu support dukung program dari pemerintah kita tuh. Dukung ayo doakan paling kada kayak itu nah. Sisanya ya bukan sidin madainya. Maulahkan wadahnya bukan sidin kan. Menyediakan tenaganya mungkin bukan sidin dibantu oleh kita. Sisanya kita doakan mayawa lagi. Nah anak kita diandak kasih itu juga. Nah kemudian kelingking itu kan nisa seperti bibinia di benua tuh harus ada
tajuk sakampungan ada rame, harus ada anu biniannya supaya rame. Nabi Adam jahawai dalam surga kada ada binian, kulimek surangan di surga. Nabi Adam nih kulimek Allah Ta'ala paham, maka dicabut tulang rusuk Nabi Adam, rahatan Nabi Adam guring, faja'alahu Hawwa'a, dijadikan Allah sebagai Siti Hawa. Bangun daripada guring, melihat binian ada, himongnya Nabi Adam. Himong, saking himongnya Nabi Adam, hendak menjebai, hendak nyebai sidin. Kada cukup melihat, kada nyebai. Wa madda yadahu laha, Nabi Adam mengulurkan tangannya hendak menjebai Siti Hawa. Faqalatil malaikatu mah ya Adam, stop wahai Adam. Walimah jadi Nabi Adam langsung protes, kenapa gerak? Dah boleh gak aku nyebai? Laqad khalaqahallahu li, Allah kan menciptakan Hawa gesan aku, kenapa maka dah boleh nyebai? Sarahku jadi Nabi Adam. Ini Nabi Adam nih. Jangan malaikat kada ka itu wahai Nabi Adam, hatta tu'addiya mahroha, boleh pian menjapai hendak cium ke apa mahruha, apa jujurannya, tusalli ala Muhammadin salasa marrat, pian bersalawat lawan Nabi Muhammad 3 kali, wa fi riwayatin 20 marrah, 20 kali Nabi Adam bersalawat hanyar kawannya bayi Siti Hawa. Han himong kata Nabi Adam karena ada binian. Himong bahagia mau di kampung kada ada binian. Ada membayangkan ulun. Ada ramai lalu binian kada ada. Syukur ada binian. Namun jariji nang 5 di bersatu, nah mengikuti mikrofon, nahap kada? Nahap, kuat kada? Kuat. Nih bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan diubah-ubah. Bersatu kita teguh, habis cerai kawin bahasa. Jangan dirubah-rubah itu. Nah, alhamdulillah, jadi berbeda pendapat mengenai Isra Mi'raj, jangan baka kancangan. Masalah umur Nabi tadi, jangan bina baka kancangan. Hanya kisah umurnya biar. Ada kisah perjalanannya belum tuh. Berarti panjang lagi kisahnya nih. Belum lagi Isra, belum lagi Mi'raj. Ayo Pak, ini kisahnya nih. Hadirin sekalian, Nabi SAW dibawa oleh malaikat Jibril berawal daripada Hijr Ismail, riwayat yang lain di rumah Ummi Hani, dibawa ke tepi sumur Zam-Zam, dibedah, dimasukkan ke dalam, dibersihkan hati Nabi, dimasukkan ke dalam hati beliau Islam, iman, ilmu, hilim, yakin, dimasukkan macam-macam, ditutup, distempel dengan khatamun nubuwah, disediakan tunggangan buruk, kemudian buruk membawa berjalan Nabi kita melewati tempat-tempat berberkat seperti singgah di Thaibah, Madian, Tursina, Baitul Laham, kemudian pula sampai kena transit yang terakhir di Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Palestina itu namanya Isra. Perjalanan Nabi Isra dari Mekah ke Palestina. Di tengah-tengah perjalanan itu, wa bainama huwa yasiru 'alal buraq idh ra'a 'ifritan minal jin yatlubuhu bi syu'latin min nar. Kullama altafata ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhun idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Faqala Jibril qul a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman fankabbali fih wa tafi'at syu'latuh. Dan tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam perjalanan mengendarai buraq, tiba-tiba Nabi terpandang jin ifrit yang mengejar Nabi sambil membawa obor api. Saat Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat jin ifrit. Jin ifrit ini menyasar lawan sidin.
sambil kayak ada obor api gitu nah di bawah sini. Apa bahasa obor? Culuk. Dia kayak culuk. Iya dah. Musibah. Iya kan Bapak, bentuk bener ya. Asa jangan manis aja mau olahkan banyu. Nya ulun papasan gitu mun mau olahkan ulun banyu jangan manis. Bukan berarti ulun kancing manis, memang kada bisa. Mun mudah manis menggali rakungan. Asa gali-gali rakungan mun talalu manis toh. Munnya apa ngarannya manis-manis jambu kan nyaman gitu. Itu selera ulun gitu nah. Kalau pian mau olahkan banyu jadi jangan manis gitu. Cuman yang sudah taulah manis tetap ya ulun kinom gitu. Ada Bapak kinom aja cuma madahkan nang dude. Kalau kowe hendak mau olahkan banyu jangan manis, tehnya kah apakah? Amunnya apa kayak Milo tuh usah digulai lagi. Milonya aja tunggal. Ini Milo kah di hadapan? Milo lah. Oh iya gitu. Tahu kenagin minum. Pokoknya bila mau olahkan jangan manis gitu nah. Itu aja no pesan ulun gitu nah. Lawan ulun bepadah aja bedahulu. Amun panitia nyuruh ulun makan, ulun kada makan. Jangan sangka jahat gitu nah. Jangan sangka jahat karena ulun ini bisa kenyang. Parut ulun ini halus. Jadi kadang-kadang bila sudah makan sekali itu di lain kada kau makan lagi. Lawan berikutnya ulun kada tapi bisa makan berkuah-kuah. Ulun kada bisa, ulun makan tuh bakaringan ya. Bakaringan nah kayak makan apa? Lalapan, kayak itu aja ulun rajin. Jadi ayamnya ayam besanga atau ayam bepanggang. Kayak lalapan gitu, kayak sejenis wong Solo kayak gitu kan, atau sejenis kalijo atau sejenis sari laut, seafood kayak itu kan. Kita jangan nyembetin murahnya jangan. Sambatin larangnya aja supaya panitia berpikir kayak itu nah. Kada bukan apa-apa bang kada bisa apalagi undang ampun maaf ulun kada makan hundang kada makan bukan apa-apa ulun ma'arit pernah ulun sebelum ceramah makan hundang tuhuk ulun ma'arit ndak rabah ceramah parut diudangnya oleh hundang ulun kada tahan bukan kada hendak makan memang kada bisa. Amunnya hintalo pulang neh hintalo mun hendak nyurungi ulun hintalo jangan mata hadangan mata sape maksudnya toh kada paham jangan mata sape ulun kada bisa mata sape ulun tuh hintalonya yang bekocok nambah hintalo bekocok bedadar nah itu aja ulun kalaunya apa namanya ada hintalo kayak itu surungi kecap manis lawan lumbuk parawit sebuting imbah itu nasinya diberubui bawang besanga selesai ya genjang ngambulun makan kadang ngalih kada digaduh biar nyaman zaman gaduh ulun ini nyaman makanya mau ada hana menggaduh ayo ayo nah amana amaham lah tahu juga. Itu multi tafsir gitu lah multi tafsir jangan salah tafsir biar kalau biniku nih minta salah tafsir gitu. Setiap kali Nabi menoleh ke belakang maka baginda dapat melihatnya dengan nampak bengis mukanya muhajir iprit tumbari takutan sangar kada mari baik lalu. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi, apabila kamu membacanya akan sirna dan terpadam obor api jin ifrit itu dan jin itu akan jatuh tersungkur atau mati. Maka baginda Rasulullah berkata, ajarkanlah ajarkanlah daku doa itu. Jibril berkata, bacalah a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Itu doa
doa daripada ruqyah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran. Ketika seorang hamba ingin berjalan mendekati Allah, dengan perjalanan Isra Mi'raj, perjalanan seorang hamba yang akan mendekat atau bertemu kepada Allah. Setiap orang yang menjalani jalan itu, insya Allah di tengah-tengah inya berjalan, kaina pun ada mendapati gangguan jin. Nabi Muhammad sebelum sampai menuju Allah, di tengah jalan sidin diganggu oleh jin. Kita bila hendak berjalan mendapatkan ma'rifatullah, insya Allah pun sesekali ditakdirkan Allah diganggu oleh jin. Insya Allah biantara saya diganggu oleh jin. Nah, tapi kan tadi doanya sudah diajarkan malaikat Jibril. Bila jin ifrit atau jin kafir mengganggu, itu dibacakan doanya tadi. Ulun kadang buliki lagi karena kada hafal. Bisa ya pian kena melihati rekaman YouTube-nya adalah rekaman YouTube atau yang ada kitab dardir, silahkan dibuka. Di dalam kitab dardir Mi'raj silahkan dibuka, atau dalam kitab Anwarul Bahiyah itu tadi silahkan dibuka. Ada bacaannya di situ, ruqyah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita untuk menghancurkan jin kafir. Sekali Nabi kita membaca, langsung hancur jin ifritnya. Bayangkan hebatnya bacaan itu. Perlu kita ketahui, jin sama keadaannya dengan manusia. Manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Jin pun sama, ada yang Islam, ada yang kafir. Bahkan jin tuh ada yang jadi wali, manusia ada yang jadi wali juga. Banyak jin-jin Islam. Bahkan yang kayak Datuk Kalampayan tuh, Datuk Kalampayan diumpati oleh jin dari Mekah. Jin dari Mekah bakhodam lawan Datuk Kalampayan, saking tingginya derajat Datuk. Nama jinnya Al-Badakut Al-Mina. Jin Badakut Al-Mina ini jin asli Mekah. Boleh Datuk Kalampayan ke Benua, maumpati Datuk Kalampayan. Sampai wayah ini hidup jin Badakut Al-Mina, hidup rancak batampai di Kalampayan. Rancak batampai di mana-mana sidin hendak batampai. Orang Banjar mengenalnya dengan sebutan Datu Bedok. Datu Bedok tu jin. Ujar abah guru sakumpul, Datu Bedok beranak berdua, namanya Abdul Qahar dan Abdul Qahir. Badiam kedua-duanya di Musalla Ar-Raudhah abah guru sakumpul. Itu anak Datu Bedok. Sedangkan Datu Bedoknya badiam di Kubah Datu Kalampayan, tapi bisa berpindah-pindah kemana-mana. Sedangkan anaknya Datu Bedok khusus menunggui musallanya abah guru sakumpul. Jin, tapi jin Islam. Umpat belajar lawan Datu. Ya saking tingginya martabat Datu Kalampayan. Jin umpat belajar lawan sidin. Sekelas Al-Arif Billah Datu Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Di dalam manakib beliau orang yang pertama kali membuka semak belukar, membuka hutan menjadi kediaman. Hutan diulah sidin jadi kabun, ditabas, maka bahari banyak harimau, padang tagah, banyak harimau. Lain kucing, harimau kan lain kucing. Maka bahantu pulang. Itu daerah lokasi di mana Datu Sapat berdakwah, itu lokasi padang hantu. Dari nonganinya baparak, hantunya wani-wani pulang. Wani baparak sekali, kacaknya sudah di mana-mana. Ayo, tapi Datu Sapat Tambilahan dengan kesolehan beliau, dengan kewalian beliau, jin paham sorangan, jauh inya. Datu masuk, jin keluar. Itu jin yang pintar. Kada hendak bahual lawan orang alim. Amun jin nang kada pintar, bahual hulo. Tampaikan kesaktian dikam. Hanya aku berjauh. Nah ini macal nih jinnya ini. Ya sama manusia juga, ada jin tuh nang nakal, ada nang paasian, ada nang lamahan, ada nang kuat kayak itu nah. Ini jinnya macal, luar biasa. Bisa melawan.
Tapi sekelas Datuk Sapat cuma mau usir kakak itu aja. Sudah, aku diam di sini buat nikam jangan mau aku. Selesai berjauhan dia. Ayo, haratnya kawalian sidin lah. Mungkanya kita tawakan hantu siapa? Hantu, jauh. Apa gerang ikam aja nyuruh jauh-jauh. Sama pada hantu berendian aja. Kan, ucapi hantu sama pada hantu ya Pak. Itulah makanya biar ulun paling kadawani menambahi orang kesurupan. Paling kadawani dah orang kesurupan tuh kan bisa dimasuki jin. Amuk kayak itu macam-macam. Guru aja tambah iya kan Bang. Paling dawani dah kalau ku ucapi hantu. Woi guru, napa bisa-bisa nyuruh aku keluar? Sama kita pada hantu kalau supan nam awak padahnya sama pada hantu. Paling takutan dan nambahi orang kesurupan biar. Makanya bubuhan peruqyah itu kan harus setiap saat meningkatkan kesolehan mereka. Supaya inya bisa melawan keberadaan jin-jin yang kada baik itu. Jin itu sama kita ada nang sehat, sama kita ada nang garing. Bisa jin tuh karena stroke juga. Jin nang karena stroke tuh ya nang disuruh berjauh karena mau berjauh tuh karena stroke tuh. Di rumah tuh jurang bahanto datang nang hawasnya maitihe. Bisa bujur menjar bertiga hantunya aja. Di palapun seikong di kamar berdua. Cuman nang di kamar nih orangnya stroke. Kada kawa balik, ada nang di palapun nih disuruh balik inya wagas. Ada nang di kamar nih, aku aja muka ada diangkat karena kawa, kenapa orang stroke Bang? Paksa tabib mahambin rajin angkat, makanya bayarannya larang rajin. Nya tabib lah uyuh mangkat, berat Bang. Din, adanya nyamanan lah, ada nyamanan jin tungkut, nya ada jin nang kayak itu tuh. Ada nang alim, ada nang jin nang apa, kada sehat, macam-macamnya juga. Sampai nang ulun kisahkan nang sudah toh. Tukang ruqyah maruqyah 5 jinnya di awak terkumpulan. Kawa mandiri sidin lawan nambah 4. Seikong kada mau keluar. Diam aja dibacakan macam-macam dah mau keluar. Mau dan tukang ruqyah takuninya nambah 4 toh. Napa gerang aja kawan ikam tuh macalnya dah mau keluar aja. Maaf guru tukang ruqyah, kawan kami itu mana buta mana tuli. Wajar nya kada keluar. Melihat kada kami bukahan dengar kada biar bawa bacaan. Camoh aja sih dia gini. Ya kayak itu Bang dah. Jin buta lawan tuli itu insya Allah ada juga di kelompok jin tuh nang buta lawan tuli itu insya Allah ada sama lan manusia. Cuman kelebihan mereka tuh dipanjangkan Allah umur. Sedangkan kita manusia hasadu ummati baina sittina wa sab'in kata Nabi. Umur umatku dibatasi Allah 60 sampai 70. Sedangkan jin ada yang ribuan tahun masih hidup, puluhan ribu tahun masih hidup. Itu mereka. Nah, kalau misal terjadi ada konflik antara kita dengan jin, maka harus kita selesaikan dengan cara yang baik. Terjadi misalnya jin mahantam lawan orang. Kayak apa caranya kita nih menambahi supaya jin itu mau jangan lagi mengganggu orang tadi? Bisa kadang-kadang dibacakan ayat macam-macam jin lebih harap lagi. Misal kita membacakan ayat kursi, inya menyahut bacakan yasin. Ikam ayat kursi aja kah aja hafal aja. Dijawabinya nama membaca ini. Aku yasin hafal, Quran 23 juz aku hafal. Jerjinnya nih nang dalam awak. Ini ngalih ditambahin nih. Ngalih. Nah supaya nyaman menambahi kayak apa? Itu ada percakapan Sayyidina Ali dengan Raja Jin sedunia. Sayyidina Ali bertemuan dengan Raja Jin. Wahai Raja Jin, kalau ada umat manusia yang punya masalah dengan bangsa ikam, kayak apa cara menyelesaikannya? Jar Raja Jin menjawab, kada usah dibacakan macam-macam, bacakan kata-kataku aja. Kata-kata Raja Jin inilah yang biasa dibaca oleh para peruqyah untuk mengeluarkan jin-jin dari dalam tubuh. Dibaca itu kata-katanya. Ini pernah diijazahkan secara umum oleh Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Fiqih. Beliau mengijazahkan secara umum, bacalah kalimat ini, insya Allah jin manapun akan ampih mengganggu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Kara-karandi, soro-sorondi. Aneh loh bahasanya.
Jangan tapi dia no tuh bahasa jin gitu. Karakarandi sora-sorandi sabartunna aqsamtu alaikum ya qaddama hadhil asma antah bisal ba'ida la ya'tina wal qariba la ya'tina bihaqqin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa bihaqqi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bacakan itu beberapa kali, insyaallah jin yang mengganggu akan keluar. Dan itu sudah mujarrab, terbukti. Ulun pernah menambahi orang kasurupan Nyi Blorong. Pernah. Jaka Nyi Blorong nyoba tampai ku buai kawin. Tapi kada betampai, Bang. Kisahnya yang ada Bang Warni juga. Nah, nyarahatan kasurupan. Kayak apa? Tadung. Tangan, kayak itu malawan ni ulun nih. Ulun ni jadi manambahi tapalipit. Jika ada nang lain ulun kan parlo, akun buka pada nang menemuin kayak itu. Cuma tapalipit ulun parahatan ada, inya kasurupan, Nyi Blorong pulang. Nah, jika itu kan manui ulun nih. Oke, ulun keluarkan wisamu situ banyak-banyak. Aku mungkin bisi wisa juga. Anda tahu. Ulun tangkap tangannya lah, bibinian nih, cuma balapik Bang, balapik baju, lakinya ada juga di higa. Ulun nangkap di tangannya aja, kada nangkap di mana-mana Bang. Ulun tangkap di tangannya, tak, ulun tangkap, ulun bacai langsung Bismillahirrahmanirrahim, kara-karan di soro-soron di, gitu kan, ulun bacai. Apa ramah orang dengar pina aneh ada tahu Ulun puliki alhamdulillah sampai 3 kali langsung siup, cuk, rabah, langsung bangun. Aja haus kinominya laki sehat normal alhamdulillah sampai weh ini kada pernah kesurupan lagi. Nah itu bisa pian coba dan mudahan pian tetamu. Tapi itu kata-kata raja jin. Jadi kadang-kadang ampun maaf kita ini membacakan macam-macam ditawakan jin itu jakah bacaan ikam jan. Ikam bisa membaca itu, aku lebih banyak bacaan daripada ikam. Kan modelnya dihinanya. Coba bacakan papadah raja jin tuhnya langsung ranai. Karena rajanya nang berbicara. Raja jin seluruh dunia, mau kafir mau Islam, inya rajanya. Rajanya tapi inya Islam agamanya. Wah ini nama madahi, ini patikamannya, ini tatambanya. Nah ini bisa diamalkan oleh pian karena ini merupakan ijazah umum. Artinya siapapun boleh memakainya. Siapapun boleh untuk mengamalkannya. Kadang menjadi masalah. Kada usah lagi minta guru, minta ijazah spesialan pian, tidak usah. Ini ijazah umum. Siapapun boleh mengamalkannya. Nah ini masalah jin pian. Jadi di perjalanan Isra Mi'raj sebelum Nabi sampai kepada Allah, ternyata Nabi diganggu oleh jin. Demikian pula insya Allah orang-orang yang saling bisa suatu saat mendapatkan gangguan dari jin yang tujuannya untuk menghalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurang lebihnya sedikit daripada perjalanan Isra Mi'raj. Yang intinya habis daripada perjalanan itu Nabi langsung naik ke langit dapat perintah sholat 5 kali sehari semalam, pulik malam itu juga sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Ini perjalanan yang super cepat yang kemudian Nabi mengisahkan kepada masyarakat. Banyak masyarakat nang baambung kupiah. Paham ke baambung kupiah? Bahasa orang wahine banyak masyarakat. Nah bilagi orang mata Rasulullah. Memang Isra Mi'raj itu disebut Allah wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatan linnas. Apa nang dialami Nabi, nang dilihat Nabi malam Isra Mi'raj? Fitnatan linnas, ujian bagi manusia. Ada nang percaya, ada nang mendustakan. Syukur alhamdulillah kita ribuan tahun tak pisah dari Rasulullah, tapi kita percaya dengan kejadian Isra Mi'raj. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan majlis malam hari ini menjadi penyebab dosa-dosa kita dihapus oleh Allah,
bersama mak abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan kita bertahan panjang umur, sehat walafiat, luas rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan Allah, urusan dunia, urusan akhirat. Berataan hajat-hajat kita kabul, hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan kita berataan beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kada meninggal dunia melainkan sudah menikmati ma'rifat billah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertamuan lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti karena kada ada gunanya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung perkutut, burung merpati, burung belibis, itulah nama-nama burung. Anak singa gugur ke jurang, itu mati. Inilah yang dapat saya sampaikan. Minta Allah, minta halal, minta maaf kepada para habaib, guru-guru Tuhan semuanya, para pejabat, hadirin sekalian. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dalam hal ini akan dipimpin oleh ayah dan Kiai Haji Abdul Muiz Kurnain. Kepada yang dari persilakan. Allah.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan akhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan juga segenap seluruh panitia mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon